Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Manado pada hari ini. Nah Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari siapkan hati Bapak Saudara untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih juga untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Dua dengan kami bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami datang kembali ya Tuhan bersama-sama berkumpul di Menara Doa ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Jamah umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya lewat doa pujian dan penyembahan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka yang punya masalah apapun ya Tuhan. Sakit penyakit ya Tuhan kami percaya. Kuasa-Mu akan bekerja menyembuhkan, memulihkan ya Tuhan Yesus. Kami minta kasih-Mu ya Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi bersama-sama kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Mari awal bersama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang paling indah. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, biarlah kasih-Mu memenuhi kami. Kalau kami mempunyai kasih, kami percaya ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan membawa sesuatu yang besar untuk ya Tuhan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bawa kami untuk kami dekat kepada Tuhan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau berdaulat atas hidup kami. Mari sembah Dia. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Biarlah hidup kami terhubung dengan Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, Engkaulah dasar kami berharap firman-Mu Tuhan. Mari mulai datang sembah Dia. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami, ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengubahkan kami. Engkaulah Tuhan, penuh kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk Tuhan yang baik bagi kami. Kau luar biasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Indaralabaya syakaranamaya syakaranamaya syalabalabaya. Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Bawa kami setiap hari Tuhan, kami bersekutu dengan-Mu. Tuhan Yesus, perbesar hidup kami lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu mengubahkan kami, kasih-Mu memulihkan kami. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Uralabatakadalabaya syara. Haleluya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh, Kaulah kekuatan kami. Mari berdoa sembah Dia. Uralabatakadalabaya syalabalabalabalaba. Syalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari dari awal katakan kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam
kasih hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, sepanjang kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa sepadia. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa sekali lagi. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa sekali lagi. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan Yesus memenuhi kami, kuasa-Mu ya Tuhan memulihkan, menyembuhkan umat-umat. Terima kasih Tuhan, Kau hapuskan ya Tuhan semua kesalahan pelanggaran kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Mari katakan kasih-Mu, kasih-Mu
seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Sekali lagi katakan kasih-Mu, haleluya. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini ya Tuhan kami butuh Engkau jamah sekali lagi Tuhan hati kami. Jamah sekali lagi pikiran kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kasih Allah dicurahkan dalam hati setiap kami. Kasih ini yang melenyapkan ketakutan. Kasih ini yang melenyapkan segala ikatan-ikatan daripada segala kuasa gelap. Kami butuh ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di tempat ini. Anak-anak-Mu yang mengikuti secara online service. Saudara ikuti saya berdoa. Sama-sama kita berdoa sama-sama. Oh ya kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Penuhi tiap kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Jamah setiap pikiran kami ya Tuhan. Ajar kami bisa melihat betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau membentangkan kedua tangan-Mu di atas kayu salib dan berkata, aku mengasihi Engkau. Sudah selesai. Sudah selesai. Jangan takut. Terima urapannya saudara, terima. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Api dalam nama Yesus. Oh ya penuhi segala kuasa gelap, segala roh jahat yang mengikat hidup saudara sekarang. Saya berkata dalam nama Yesus, keluar, lepas, bebas, pergi dalam nama Yesus. Oh ya penuhiku dengan hadirat-Mu, Tuhan.
Tuhan, kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan Tuhan, Engkau berikan jalan keluar buat setiap pergumulan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, kebenaran di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran yang kami ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Urapi kami Tuhan, urapi kami dengan urapan baru. Berbicara secara pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Nah hari ini saudaraku ya, saya ingin sharingkan tentang, ya berikan judul khotbah saya tuh, yang terutama adalah hidup dalam kasih Kristus. Maksudnya kenapa kok kita harus memprioritaskan ya kan kasih ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kita sudah mengerti bahwa tema tahun 2025 ini ya adalah tahun penuaian saudara. Ya tahun penuaian kita diminta ya kan Tuhan sendiri menugaskan kita untuk kita bisa menjadi penuai jiwa, pemenang jiwa, saudaraku. Nah, satu kuncinya untuk bisa memenangkan jiwa, kita harus tahu tentang hakikat kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena apa? Kasih. Karena kasih. Jadi kita yang mau menyelamatkan atau memenangkan jiwa-jiwa, nggak boleh lari, nggak boleh hilang, nggak boleh lupa akan kasih. Karena Allah adalah kasih, maka hal yang terpenting yang Tuhan ingin kita pelajari sepanjang hidup kita di dunia ini adalah bagaimana caranya hidup. Saling mengasihi atau hidup dalam kasih. Karena hidup dalam kasih ini saudara, ini adalah cara hidup yang paling menyerupai cara hidup daripada Tuhan Yesus. Ya, cara hidup dalam kasih inilah dasar ya dari segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 14, di sini katakan sebab seluruh hukum Taurat ya tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saya ingin ajak saudara ya kan, kita tidak akan pernah bisa berbicara membawa orang kepada Tuhan, mengenalkan Tuhan kepada orang lain ya kan, sampai kita hidupnya ya dikuasai oleh kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu bisa nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang perlu kita berdoa untuk kita bisa bertumbuh saudara di dalam kasih. Nah, apa sih sebenarnya hidup dalam kasih? Bagaimana caranya? Rasul Paulus saudara menjelaskan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 apa itu hidup dalam kasih. Bagaimana caranya hidup dalam kasih? Kita akan baca sama-sama saudara. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 kita baca ya. Apa itu tentang kasih? Ya, kasih itu apa? Sabar. Kalau kita masih punya kesabaran, itu artinya kita masih hidup dalam kasih. Kasih masih mengasihi. Kalau kita bilang aku udah hilang sabar, sebenarnya kita sudah tidak ada kasih di situ. Ya yang kalau tidak ada kasih, maka yang muncul apa? Kebencian. Saudara, kebencian. Ya, yang berikutnya yang kedua adalah hidup dalam kasih. Kasih itu murah hati. Ya kan saudaraku? Tidak bisa kita berkata aku mengasihi kamu, tetapi kita tidak murah hati. Kita kejam sama dia. Kita pelit, kita tahan. Kita gak buat apa-apa, tidak memberikan apa-apa. Kasih itu murah hati. Nah sekarang Rasul Paulus jelaskan hidup dalam kasih itu dalam artian yang negatifnya bagaimana? Saudaraku, dikatakan begini. Ya, dalam pandangan, ia tidak. Dia pakai kata tidak. Kasih itu tidak cemburu. Kalau kita mengasihi kita tidak cemburu. Karena kasih ini adalah kasih agape ya. Ya saudaraku, bukan nafsu. Nafsu itu cemburu. Ingin menguasai untuk memiliki. Tapi kalau kasih yang disebut agape ini saudara, dia tidak cemburu. Saudaraku, ia tidak memegahkan diri. Kasih itu kalau kita ada hidup dalam kasih, kita nggak mau memegahkan diri. Ya, dan tidak
sombong. Kita baca sama-sama yuk ayat yang kelima. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena apa? Kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8 katakan apa? Kasih tidak bersuan. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya apa soalnya? Love never fails. Maksudnya apa? Kasih itu pasti menang. Kasih tidak akan pernah gagal, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya ini apa di sini saudaraku? Saya dapatkan begini ya, banyak orang juga suka ngobrol, gimana ya caranya ya membuat gereja atau pelayanan saya bisa bertumbuh pesat, ya? Itu sama saudara, pertumbuhan, setiap pertumbuhan, ya saudara tidak bisa dilepaskan dengan kesehatan. Kalau kita mau anak kita bertumbuh, nggak usah ditarik-tarik biar tambah besar dia badannya. Ya kan, pastikan dia sehat. Jadi level pertumbuhan gereja itu sangat ditentukan oleh level kesehatan gereja itu. Nah, level kesehatan gereja itu ditentukan oleh apa? Level kasih di antara orang percaya. Saudaraku, kasih Yesus. Nah, Tuhan Yesus saudara, dia mendefinisikan tentang kita kan ditugaskan. Pertama, pastikan kita ini murid Tuhan. Yang kedua, amanat agung yaitu menjadikan semua bangsa apa? Murid. Saudaraku. Nah, Yesus memberikan definisi. Ya kan saudaraku. Ciri seorang murid itu gimana? Untuk kita bisa deklarasikan kepada orang bahwa mereka mau jadi murid Tuhan. Kita harus hidup dalam kasih. Saling mengasihi. Coba baca. Yohanes 13 ayat 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu. Jadi identitas kita itu bisa diketahui semua orang. Bahwa kamu adalah murid-muridku jika, apa saudara? Kamu saling mengasihi. Saudara pernah gak lihat, saudara ada satu keluarga. Kemarin aja belum lama kami ngumpul para hamba Tuhan setelah kita doa pengerja. Kita ngumpul makan di meja makan. Lalu kita cerita kepada salah seorang daripada jemaat atau pengerja lah. Dia bilang gini, pengerja ini punya saudara semuanya. Saudaranya tuh orangnya semuanya diberkati secara keuangan. Dan satu hamba itu bilang, Pak, ini keluarga ini walaupun keluarga besar, semuanya diberkati, semuanya tuh rukun, semuanya kompak. Kita tuh seringkali melihat, seneng ya lihat keluarga tuh saudara bersaudara saling bantu, saling rukun, saling membangun. Tetangga orang lain bilang ini hebat tuh. Nah, saya percaya bahwa dunia atau masyarakat sekitar kita, orang-orang sekitar kita, kalau dia melihat orang Kristen tuh bisa rukun, saling bantu, saling dukung, saling mengasihi, saling membangun, saya yakin orang mau membuka hatinya untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi ini kunci ini sebenarnya hidup. Kita gak akan pernah bisa bahagia. Hidup kita berbahagia, bersuka cita. Sampai kita kenal dan temukan aku harus hidup dalam kasih. Jadi kasih ini harus menjadi prioritas hidup. Ya kan? Kasih harus menjadi prioritas hidup yang menjadi dasar dari. Jadi kita harus jadikan saudara, ya kan? Kenapa hidup kasih ini jadi dasar untuk segala keputusan kita. Ini keputusan kita, pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita. Ini ada kasihnya enggak? Fondasinya kasih. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau kasih pasti menang. Yang ngerti katakan amin. Pasti menang. Walaupun orang lihat ini aneh. Kalau udah begini harus polisiin. Harus balas. Harus kasih pelajaran. Itu orang yang hidupnya dari luar ke dalam. Tapi kalau orang yang hidupnya dari dalam keluar.
seperti orang pakai baju terbalik. Kan kelihatannya aneh. Nah ini hidup dalam kasih itu seperti orang ya kan pakai baju yang terbalik. Betul gak? Aneh. Tapi itulah tanda, itulah mereknya bahwa kita adalah murid Yesus. Kalau kita pakai baju terbalik, orang tahu merek baju kita yang kita pakai. Betul gak saudaraku? Orang juga bisa lihat iman. Iman itu dibuktikan, iman dalam perbuatan itu ada iman dalam tindakan namanya kasih. Saudaraku. Nah ini yang harus kita, makanya dalam Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 katakan apa saudara? Kejarlah kasih itu. Tapi di New Living Translation dia berkata jadikanlah kasih sebagai apa? Tujuan tertinggi buat hidup kita. Nah jadi sekarang saya akan jelaskan kepada kita untuk memotivasi kita saudara. Mengapa kita harus memprioritaskan ya kan kasih atau hidup dalam kasih sebagai tujuan tertinggi kita. Paling tidak ada 3 hal yang saya catat saudaraku. Yang pertama adalah hidup tanpa kasih adalah hidup yang tidak berharga, tidak bermakna, kosong, sia-sia. Nih Rasul Paulus katakan, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Katakan amin saudaraku. Jadi rupanya saudara ini kasih ini ya adalah yang Tuhan mau ajar kita adalah harus jadi inti. Katakan sama saya inti. Ya, saudara tulis dalam live chat kata inti. Inti daripada kehidupan kita. Kasih terus jadi inti. Kasih ini kaitannya dengan apa? Hubungan kan. Mengasihi Allah, kita punya hubungan dengan Allah. Dengan cara apa? Menyembah Allah. Kalau kita mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara kita. Artinya apa saudara? Kasih dengan sesama. Kita mau melayani. Kita mau mengulurkan tangan. Saudaraku untuk menolong. Jadi kalau kita ringkas hal yang paling penting bagi Tuhan. Ya kan? Bagi Tuhan. Ya kan? Dalam 2 pernyataan. Yaitu apa saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara, ini yang pertama saudaraku ya. Kadang-kadang kita tuh gak bisa punya hubungan ya saudara. Kita gak bisa saling mengasihi. Itu penyebabnya karena apa? Kesibukan, sibuk. Saudara, saya tulis kesibukan adalah musuh terbesar dari sebuah hubungan. Kita bisa menjadi begitu sibuk ya, bekerja, mencari nafkah, bekerja mengejar sesuatu untuk melunasi kewajiban kita, berusaha mencapai tujuan-tujuan kita, mau ini mau itu, seolah-olah semuanya itu adalah inti kehidupan. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara semua, inti dari hidup adalah kita belajar apa? Apa saudara? Saling mengasihi. Sebab apa? Hidup tanpa kasih sama dengan nol. Hidup tanpa kasih sama dengan nol. Maksudnya apa? Hidup kita tidak berharga. Hidup ini tidak bermakna. Katakan amin saudaraku. Sia-sia. Ya kan? Paulus berkata, sekalipun aku bisa semua bahasa manusia. Bahasa Palembang bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, Spanyol bisa, semua bahasa bisa. Dia bilang, bahkan bahasa malaikat, kalau aku gak punya kasih ya percuma. Dia berkata gitu, aku bisa bernubuat. Ya kan, aku punya rahasia-rahasia pengetahuan apapun aku tahu. Ya kan, aku bisa punya iman pindahkan gunung. Kalau gak punya kasih, semua sia-sia.
Saudaraku yang ya kan? Kalaupun aku udah bagi ke semua, bahkan bagi nyawaku, gak punya kasih. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya, tidak ada harganya. Semuanya sia-sia. Nah, yang kedua saudara, ya kan? Saya mau katakan, kasih itu kekal, tidak berkesudahan. Kasih itu abadi selamanya. Jadi kalau kita mau hidup dalam kekekalan, hidup kekal, harus ada kasih. Saudaraku, ya kan? Itu kasih, itu kekal. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah apa? Kasih. Yang paling besar. Ya, kasih ini akan meninggalkan warisan yang abadi. Saudara, kasih ini meninggalkan warisan yang abadi. Saya jadi teringat waktu saya ada di tanah perjanjian Israel. Salah satu guide-nya itu dia orang Yahudi tapi sudah Kristen. Dia bilang begini. Dia kan cerita tentang Romawi, kerajaan Romawi, banyak cerita lah selama di Israel kan gitu saudara. Biasanya dia cerita banyak hal itu. Dia ngomong begini, ya kan? Kerajaan Romawi berusaha untuk membangun bangunan segala macam budaya, segala macam lah pokoknya, sastra, filsafat segala macam. Tapi semuanya tuh habis. Dan sekarang enggak ada kerajaan Romawi. Enggak ada dia bilang. Tetapi dia bilang Yesus ya kan mendirikan kerajaan Allah. Dia enggak bangun apapun, enggak buat apapun. Tetapi dia bilang Yesus ya kan mengajarkan, mewariskan tentang apa? Hidup dalam kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama. Yang dia buktikan bahwa dia mengasihi Allah. Mengasihi dengan apa? Mati di salib. Sampai hari ini saudara. Kalau kita tahu, saudara tahu ya. Ya kan penganut, ya kan pengikut penduduk dunia. Ya kan dari penduduk dunia yang terbesar itu adalah pengikut Yesus. Saudara. Dan semua juga punya cerita. Yesus tuh enggak pernah, ya kan, melukis dirinya. Enggak pernah buat tulisan, enggak pernah buat sastra, enggak buat segala macam. Tapi begitu banyak tulisan-tulisan, baik Injil maupun buku-buku tentang siapa? Tentang Yesus. Lukisan-lukisan tentang Yesus. Puisi-puisi tentang Yesus. Saudara, semua karya seni, masterpiece apapun itu tentang Yesus. Saudara, jadi artinya kenapa? Karena Yesus itu adalah penjelmaan Allah yang jadi manusia. Allah adalah apa? Kasih. Kasih itu abadi. Yang ngerti katakan apa itu? Kasih itu abadi. Makanya seorang hamba Tuhan ya, yang mengambil keputusan untuk kaul melayani orang-orang lemah, orang-orang kusta, orang-orang yang menderita di Kalkuta, namanya Bunda Teresa. Mungkin saudara ingat ya, ada salah satu kutipan perkataan dia yang cukup terkenal. Dia berkata begini, yang penting bukanlah apa yang kita lakukan atau seberapa besar kita lakukan, ya kan, tetapi seberapa besar cinta kasih yang kita berikan dalam setiap keputusan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Jadi harus dibumbui, didasari oleh kasih. Saya ingin bagikan saudara, kasih ini kekal. Kasih itu biasanya gini, kalau kita bilang aku mengasihi, pasti dia punya hubungan baik dengan keluarganya, dengan banyak orang. Katakan amin saudara. Dia punya hubungan baik. Tidak mungkin dia berkata bahwa aku hidup dalam kasih, tapi dia musuh, benci sama semua orang. Tidak mungkin. Nah saudara, saya tuh, ini ada satu kata-kata ya, saya pernah ya kan begini. Saya juga memang pernah dampingin orang-orang yang mau pulang, ya, dampingi beberapa orang yang sedang berada di ambang kekekalan. Saudara ngerti maksud saya? Di ambang kekekalan. Berapa? Saya nggak pernah waktu dia mau menjelang, ya kan, sedang berada di ambang kekekalan. Kita nggak pernah dengar ya, ada orang tolong ambilin ijazah saya. Saya mau lihat sekali lagi.
Atau waktu dia mau menjelang kematiannya dia bilang, tolong ambilkan ya kan trofi medali penghargaan saya. Dia nggak bilang. Atau dia berkata ini, tolong ambilkan deposito. Deposito saya mau lihat. Atau tolong ambilkan tas Hermes saya yang kesukaan saya. Nggak ada orang yang mau meninggal itu dia minta yang seperti itu. Ya kan, ketika mereka sedang berada di ambang kekekalan, mereka tidak inginkan semua itu. Tetapi yang paling kita inginkan adalah apa? Saudara tahu? Kita ingin berada di sekitar orang-orang yang kita cintai. Kita ingin berada, ya kan? Ya kan? Bersama dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ya kita ingin kumpul, nyanyi, muji, nyembah. Lalu itu pulang. Saya pernah dampingin tuh saudaraku. Satu keluarga besar kumpul semua. Istrinya, anaknya, mantunya, cucunya kumpul semua di satu rumah sakit. Saudaraku. Ya kan saya dipanggil untuk doa. Setelah saya doa kita nyanyi saudaraku. Ya kan. Tuhan adalah gembala. Sekalipun ku berjalan. Selesai kami nyanyi. Selesai kami amin. Si bapak itu langsung berpulang. Saudaraku. Wah itu benar-benar luar biasa. Ya kan. Luar biasa. Itu yang. Jadi saat-saat terakhir itu. Ya kan. Kita semua akan menyadari bahwa apa. Maksudnya apa. Hubungan kasih itulah. Yang jadi inti dari hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Makanya dokter sekarang, ya biasanya nih, kalau orang masuk rumah sakit dalam keadaan ini sakit, kayaknya nggak bisa lagi ditolong. Penyakit ini pasti akan membawa kepada kekekalan. Biasanya dokter nggak bawa dia ke ICU biasanya. Dia bawa ke ruang perawatan biasa, dia minta keluarganya temenin. Kalau dokter tertentu gitu, saya ini kan. Supaya apa? Biarlah dia berpulang bersama dengan orang-orang yang mengasihi dia. Saya berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan membuka hati dan pikiran kita untuk memberikan pengertian akan kebenaran firman ini. Bahwa hubungan itu adalah inti dari kehidupan kita. Katakan amin. Saya doa sebelum ini terlambat. Banyak orang putuskan hubungan, buang itu hubungan demi dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Entah itu uang kah, bisnis kah, jabatan kah, atau apa yang dia inginkan. Putusin hubungan. Saya mau kasih tahu saudara, ya kan, kasih itu abadi. Inti dari kehidupan adalah hubungan kasih dengan Tuhan, dengan sesama. Kalau kita suka memecahkan, memisahkan, memutuskan hubungan seorang dengan yang lain, saudara keluar, atau diri kita dengan yang lain. Hari ini saya berdoa, biarlah kebenaran firman ini menerangi hati dan pikiran kita. Supaya saya sadar, yang penting kita bisa boleh, gak apa-apa kehilangan uang. Dia tipu saya. Yang penting saya, dia kan tetap bisa mengasihi orang itu. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Kita tidak pernah mau putus hubungan dengan orang itu. Ya kan saudaraku, tidak akan pernah mau benci dengan hubungan itu. Ya saudaraku kan, itu paling penting kita harus kejar. Disclaimer maksud saya, bukan berarti akhirnya dia bisa boleh. Maksud saya, kita tetap bisa. Kita tidak ada, ini kan hubungan itu penting. Jangan hal yang penting itu. Yang ketiga, yang terakhir. Kita semua akan dievaluasi oleh Tuhan. Saya pakai kata evaluasi. Sebenarnya kita akan dihakimi berdasarkan kasih kita. Jadi salah satu cara Tuhan mengukur kedewasaan rohani kita adalah kita bisa melihatnya melalui kualitas hubungan kita dengan keluarga kita. Dengan anak, dengan orang tua, dengan orang-orang sekitar kita. Saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara sekali lagi ini. Ya, di surga Tuhan tidak akan berkata, coba ceritakan tentang karirmu yang hebat itu di dunia. Aku akan berikan penghargaan setinggi-tingginya. Coba ceritakan berapa banyak rekening uang di rekening bank kamu.
Coba ceritain hobi kamu. Enggak. Tuhan akan mengevaluasi. Ya kan? Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Terutama mereka yang lemah dan membutuhkan uluran tangan kita. Katakan amin. Ya, Tuhan berkata. Kita mungkin tanya, Tuhan gimana caranya saya bisa mengasihi Tuhan? Tuhan bilang, cara kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi saudaranya. Dengan cara apa? Melayani kebutuhan mereka. Matius 25 ayat 40, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari siapa? Saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Katakan amin. Ya, kita perlu mengerti. Sekali lagi saya katakan, kita perlu mengerti bahwa ketika kita berpindah, ya kan, dari dunia ini ke dalam kekekalan, kita akan meninggalkan segalanya dan semuanya yang ada. Yang kita bawa hanyalah apa? Kasih, karakter kasih. Ya kan, itulah sebabnya Alkitab berkata, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya mau berdoa buat saudara semua. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama. Yuk kita doa. Kita siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus kalian saudaraku yang Kristus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, kami ingin memastikan bahwa kami akan mengisi hari ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, karena itulah inti kehidupan. Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan hari-hari dalam hidup kami. Kami ingin belajar, ya Tuhan, saling mengasihi. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami menjadi kesaksian buat banyak orang. Sehingga ya Tuhan, banyak orang bisa diselamatkan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan hari ini. Mari lewat perjamuan kudus ini saudara, kita periksa di hati kita. Adakah kasih? Atau kita dikuasai oleh kemarahan, kebencian, dendam, kesedihan, rasa bersalah. Biarlah minta kasih Kristus memenuhi setiap kita. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita ingat ada Kristus yang mati di salib. Tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan untuk keselamatan kita. Untuk pengampunan dosa kita. Hari ini Tuhan aku berdoa. Aku memohon ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan kasih-Mu supaya kami bisa punya sabar, kami bisa murah hati. Ya Tuhan, kami tidak tercemburu, tidak memegahkan diri, kami tidak menjadi sombong. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan kasih-Mu itu dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk pelayanan menara doa ini dan gereja-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau buat ya Tuhan, setiap benih kebenaran firman ini terus bertumbuh berbuah dalam kehidupan mereka semuanya. Tuhan lindungi kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.